Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebaikan, salam pendidikan, salam literasi bagi kita semua. Halo, selamat siang untuk penulis yang hebat serta pembaca atau pendengar yang bijak lagi pintar dimanapun dan kapanpun berada. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tika Larasati Permata Putri, memiliki sapaan Tika dan memiliki nama pena Larasati Putri. Saat ini, alhamdulillah, saya diamanahkan menjadi wali kelas 5 UBAI di SDIT atau Bah Batam. Sekilas tentang saya ya, semoga kita bisa berteman baik dan akrab walaupun hanya berjumpa di sosial media. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menyelenggarakan program yang amat bagus dan luar biasa manfaatnya untuk perkembangan diri dan perluasan wawasan bagi para pendidiknya, termasuk guru baru seperti saya, yakni bedah buku atau review para penulis-penulis hebat di luar sana di seluruh dunia. Baik, kali ini saya akan mereview buku antologi saya sendiri dengan beberapa penulis lainnya di seluruh Indonesia dengan judul bukunya Hanya Soal Waktu, Kisah Inspiratif yang bisa dilihat di genggaman saya. Buku ini ditulis oleh 13 penulis yang memiliki latar belakang hidup yang berbeda, jenjang karir dan pendidikan yang berbeda, serta pengalaman terjun ke dunia kepenulisan yang berbeda-beda pula. Bersedia meluangkan waktunya berkontribusi untuk menorehkan tintanya, menuangkan kisah hidupnya, pengalamannya, baik diri sendiri maupun dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, adapun blurb dari buku ini yakni manusia terlahir senantiasa membutuhkan dukungan dan penguat dalam hidup. Di antara penguat tersebut adalah hadirnya motivasi dan inspirasi. Begitu banyak kalimat motivasi dan inspirasi yang bertebaran yang dapat dibaca oleh generasi alfa dalam melanjutkan hidup. Buku Hanya Soal Waktu, kumpulan kisah inspiratif ini berisi kumpulan motivasi yang memberikan oase, pencerahan, serta solusi atas persoalan hidup yang sulit terurai. Penulis mengajak kita untuk selalu tegar, berada di jalan kehidupan masa kini yang penuh intrik, tetapi tetap optimis dalam menjalani hidup demi perkembangan generasi masa depan bangsa. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Buku yang diselenggarakan oleh penerbit dan Delian Publisher ini, yang kebetulan penanggung jawabnya adalah saya sendiri, mengusung tema pentingnya menjaga marwah di generasi alfa. Sebelum lebih jauh, apa itu kisah inspiratif? Kisah inspiratif yakni teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang bisa menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Kisah inspirasi ini termasuk ke dalam jenis faksi. Apa itu faksi? Faksi itu penggabungan antara non-fiksi dan faksi. Non-fiksi ini yakni menceritakan kisah nyatanya dalam sebuah tulisan, sementara itu fiksi ini yakni bisa secara imajinasi ditulis ke dalam sebuah cerita. Nah, ada 3 poin penting atau nilai positif yang bisa diambil dari buku ini, yakni bagaimana cara kita menjaga marwah di generasi alfa dan bagaimana cara kita menghargai waktu. Berbicara tentang marwah dalam KBBI
Kata marwah memiliki pengertian martabat, kehormatan, gengsi, kemuliaan, dan pangkat tinggi. Islam memandang manusia itu berharga karena kemuliaannya, sedangkan kemuliaan seseorang itu bersumber dari kesabaran dan kebijaksanaannya. Sementara generasi Alpha, apa sih sebenarnya generasi Alpha itu? Siapa mereka? Generasi Alpha adalah anak dari generasi milenial dan adik dari generasi Z. Kelompok ini masuk ke dalam generasi yang lahir pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Generasi Alpha hidup di zaman yang serba modern, yang hidup dengan serba canggih, yang hidup dengan fasilitas yang memadai seperti teknologi informasi komunikasi. Sekarang sudah zamannya modern. Di dalam buku ini terdapat 13 penulis yang masing-masing menuangkan kisahnya yang dapat diambil nilai positifnya. Baik, cerita pertama yakni dari penulisnya yakni dari Kak Popon Kurniasi yang judulnya Kemuliaan Dalam Diri. Di sini beliau menuliskan kisahnya mengenai irinya Amir, pemeran utamanya, terhadap teman-temannya karena dia memiliki handphone sedangkan dia tidak mempunyai handphone. Jadi dia merasa iri, merasa seperti ingin memiliki juga. Nah, di sini juga diterangkan gimana sebab akibatnya dari iri tersebut. Jadi kita bisa dapat mengambil kesimpulannya dari cerita beliau, yakni kemuliaan diri kita adalah ketika kita mampu mengendalikan keinginan untuk tidak ikut arus yang negatif dan berlebihan terhadap harta benda. Nah, jadi kita di sini di dalam cerita ini kita harus memiliki jiwa qanaah. Itulah marwah, sesuatu yang harus kita jaga selama kita hidup. Kita lihat selanjutnya dari cerita saya sendiri. Saya yang tulis sendiri dengan judulnya Setangkai Mawar Hitam di Tepi Jurang. Kisah ini saya mengambil latarnya di dua negara, yakni di negara Malaysia dan negara Indonesia. Tokohnya ini ada yang bernama Yohanes Muzin. Dia ini seorang workaholic dulunya, dan sekarang dia menjadi ning di sebuah pesantren. Apa itu ning? Ning itu istri dari Gus di pondok pesantren yang bernama Gus Fahim. Nah, dia anak sulung dari salah satu pemilik pesantren yang ada di Pulau Jawa. Nah, dikatakan di sini bahwa Ning Yohanes itu dulunya merupakan tipe seorang perempuan yang cuek dan tak tersentuh. Dia banyak pengalaman hidup, tetapi tidak banyak pengalaman dalam hal percintaan. Terus dia ini dulunya bekerja di bank. Nah, karena dia tinggal di Malaysia, tapi kerjanya di Indonesia, di salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia, yakni di Jakarta. Nah, karena di Jakarta itu kita sering merhatikan bahwa di Jakarta itu pergaulannya bebas. Nah, jadi Ning Yohanes dia bekerja di salah satu bank. Jadi setelah dari bank itu, dia terpengaruh sama teman-temannya. Dia sering clubbing, sering minum alkohol, berubah dari yang awalnya dari garis polos berubah menjadi garis liar. Nah, dari sini dia sering ke klub, sering clubbing, sering pulang dari pagi sampai ke pagi lagi. Dari kerja pulang kerja, dia pulang sampai pagi lagi. Tak lama itu dia itu di sini dia dapat hidayah. Kenapa? Karena dia itu dalam cerita ini dia sempat dilecehkan. Nah, dari situ dia total berubah, ingin berhijrah. Dari yang awalnya berpakaian mini sekarang sudah tertutup. Dari yang jarang sholat sekarang sudah berubah menjadi sholat. Setelah itu dia bertemu dengan Gus Fahim yang sekarang menjadi istrinya, dengan pertemuan yang bisa dibilang tidak berkesan, yang dimana mereka pertemuannya saling melempar kebencian. Lanjut setelah itu
Namun memang benci itu jadi cinta, dan karena mungkin takdir atau gimana mereka dipertemukan terus hingga selama 1 triwulan mereka saling mengenal. Mereka meresmikan hubungan mereka di mata agama dan negara dengan jalur ta'aruf. Ning Yohanes yang tidak percaya dengan cintanya, yakni sekarang lebih menyerahkan hatinya yang tak pernah tersentuh sama sekali pada laki-laki yang awalnya berusaha dia jauhi. Dan sementara Gus Fahim ini, dia berhasil meluluhkan hati beku Ning Yohanes yang sudah dia cintai sejak pertemuan pertama. Nah, jadi di sini untuk yang generasi alpha, insan yang hidup maupun lahir pada zaman sekarang tentunya sangat berbeda jauh dengan generasi sebelumnya, di mana semua keinginan pasti akan bisa didapatkan dengan mudah dan instan. Segala cara pasti akan dilakukan. Dari haram menjadi halal, begitu pula dari halal menjadi haram. Nah, apakah perlu mengikuti zaman? Perlu, tetapi ada batasannya. Tahu batasan mana yang diperoleh syariat Islam dan mana yang tidak diperbolehkan. Musuh terbesar dalam diri manusia itu adalah hawa nafsu. Tergantung bagaimana cara kita mengendalikannya. Maka disinilah perlunya keimanan yang kuat sebagai pondasi diri kita. Jika dirasa hal tersebut buruk, hindarilah. Jika dirasa hal tersebut baik, bertahanlah dan perjuangkan. Jika diri telah tersesat, tak ada namanya kata terlambat untuk berubah dan bertaubat. Kesempatan kedua itu masih ada, maka segeralah kembali ke jalannya. Manusia adalah tempatnya salah. Wajar jika sering lalai dan menyimpang, namun manusia tetap bisa menjadi manusia taat meski dipandang hina dan bergelimang dosa. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari isi buku saya dan teman-teman lainnya. Bisa diambil nilai positifnya untuk perubahan diri, untuk diri menjadi lebih baik lagi. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.